Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ba'd. Masyaallah muslimin, para pemirsa Foto TV, rahimani wa rahimakumullah, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kami ucapkan kepada seluruh pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada. Ya, Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dan masih bisa menyapa kembali para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada melalui program live interaktif kesayangan kita semua. InsyaAllah pada kesempatan kali ini bertemakan menjaga iman, ya InsyaAllah akan dibimbing langsung oleh Ustadz Dr. Iqbal Gunawan Hafidhallah Ta'ala. Dan Alhamdulillah kita telah terhubung bersama beliau melalui kediaman beliau di kediaman beliau Maros, Sulawesi Selatan. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal akhbar, Ustaz? Alhamdulillah. Kaifa akhbarukum? Alhamdulillah tayyibun aidan, Ustaz. Masya Allah, ini berarti pertemuan pertama kita setelah sidang ya, Ustaz ya? Setelah sidang ke-12, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Bagaimana, Ustaz, kemarin sidang, Ustaz? Seru, Ustaz? Suasananya pengen lagi, kurang lama di tahun. Masya Allah. Masya Allah, berarti ya memang Masya Allah cukup seru, Ustaz ya. Kita lihat bagaimana proses diskusi berlangsung selama 3 hari. Dan bahkan Ustaz ini pengen lagi, Ustaz ya. Masya Allah. Tempatnya yang nyaman. Oh, tempatnya yang nyaman, Ustaz. Diskusinya Masya Allah juga, Ustaz. Tapi pun Masya Allah kita akan bersama pemirsa Foto TV ini, Ustaz. Mungkin selama 1 jam mendatang nantinya, Ustaz, untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Foto TV tentunya tentang keimanan nantinya, Ustaz. Taibun, Ustaz. Taib. Ya. Mungkin sebelum kita mulai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada. Bahwasanya ingin kami beritahukan bahwasanya program live interaktif Foto TV memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz Dr. Iqbal Gunawan Hafidhallah Ta'ala, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu menjaga iman. Jadi bagi para pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar keimanan, akidah dan sebagainya, mungkin bisa menghubungi nomor layanan kami nantinya di 021 2123 2333. Ya, dan tak lupa pula kami ingin mengajak juga para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Ya, ada 2 rekening atas, yang satu atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi dan satunya lagi atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, keduanya melalui Bank Syariah Indonesia. Kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan. Ya, dan kemudian kami juga ingin menyapa para pemirsa Foto TV yang menyimak acara ini melalui radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tapi mungkin tidak perlu memperpanjang mukadimah lagi, kita akan langsung memulai program live interaktif kita, dan layanan interaktif telah kita buka. Namun untuk menunggu para pemirsa yang menggunakan layanan interaktif kita menghubungi kita di nomor layanan kita, sembari menunggu layanan interaktif terhubung, maka kita akan membaca pertanyaan yang telah masuk melalui website Dewan Redaksi kita. Ya, tapi Ustaz, InsyaAllah kita akan mulai bacakan pertanyaan, Ustaz. Tafadhol. Taibun. Ya, kita buka pertanyaan dari ujung barat Sumatera ini. Saya ada pertanyaan dari Kafrawi Al-Ashi dari Aceh, Kota Banda Aceh. Ya, beliau bertanya, apakah di surga ada musik dan nyanyian, Ustaz? Mohon maaf jika pertanyaannya salah, Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan. Ya, ini mirip ya pertanyaan yang sebelumnya. Ayo, Nams. Oh, sudah. Apa sudah dijawab? Sudah dijawab, Ustaz ya? Tapi kita akan ganti pertanyaan lain, Ustaz. Ya. Mungkin ini sistemnya belum dihapus, Ustaz, dari sistem apa namanya? Websitenya. Tapi kita akan bacakan pertanyaan dari Alfrika Panus di Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bolehkah kita hadir di acara 7 bulanan, Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Pertanyaannya, bolehkah kita hadir acara 7 bulanan? Ini 7 bulanan apa dulu ya? 7 bulanan kematian atau 7 bulanan biasanya 7 bulanan kehamilan. Kehamilan biasanya, Ustaz. Identiknya Ya, dengan biasanya kehamilan. kehamilan. Iya. Kalau kematian biasanya 4 bulanan Nah, atau 100 hari dan seterusnya. Ya, ini semua tidak pernah dicontohkan, tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengadakan acara-acara tertentu ketika seorang hamil, baik 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 7 bulan. Maka ya tentunya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Maka tidak perlu kita untuk mengadakan atau menghadiri acara-acara seperti ini. Dan ada acara-acara yang dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu akikah ya. Nanti setelah lahir baru kemudian di akikah ya, di hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21 bagi laki-laki ya disembelih 2 kambing, dan untuk perempuan disembelih 1 kambing. Kemudian ya, nggak masalah kita adakan acara untuk akikah tersebut, atau tanpa acara juga kita bagi-bagikan makanan. Ini yang seharusnya kita bersemangat untuk melakukannya. Bukan ya mengikuti tradisi-tradisi yang tidak ada ya contohnya dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah, Ustaz. Syukran, jazakumullahu khair, Ustaz, atas jawabannya. Ya, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Bapak Hasan di Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, Ustaz. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya izin bertanya. Orang tua saya memerintahkan saya agar tetap di kampung halaman, hidup bersama masyarakat dan ikut tradisi bid'ah. Sementara saya sendiri sudah tidak betah di kampung karena masyarakat sudah mengucilkan saya, karena saya tidak mau ikut acara bid'ah. Saya mau pindah karena khawatir kalau tidak betah saya akan jatuh ke dalam kebidahan seperti yang dulu saya lakukan. Orang tua saya sangat tidak mengizinkan karena kalau saya pindah tidak ada yang menjaga rumah dan melakukan acara-acara kebidahan tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Syukran, jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak perlu kita ragukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan perintah berbakti kepada kedua orang tua ini sering digandengkan dengan perintah yang terpenting dan terbesar, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Di 2 ayat tadi digabungkan atau digandengkan antara perintah tauhid, perintah beribadah hanya kepada Allah, dan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi jika keduanya atau salah satunya sudah tua renta. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ya. Dan apabila keduanya sudah sampai umur tua, maka jangan sekali-sekali ya menghardik atau sekedar mengatakan uff ya, saja, itu tidak boleh kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala bahkan mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kan seandainya engkau diajak untuk melakukan kesyirikan, jangan engkau mengikutinya, jangan taat, tapi tetap bergaul kepada keduanya dengan cara yang baik. Maka ya tentunya apabila orang tua kita menyuruh kita untuk tetap tinggal bersamanya, tidak pindah ke kampung lain, dan ini tentunya juga membuat kita bisa berbakti kepada orang tua, bisa semakin mudah berbakti kepada kedua orang tua dibandingkan kalau kita tinggal jauh dari orang tua kita, ya. Dan bisa jadi sebab kita dikucilkan bukan hanya karena kita tidak ikut acara tersebut, tapi cara kita menyikapi mereka. Ya tentunya kita harus banyak belajar ya bagaimana mensikapi
pelaku bid'ah, orang-orang jahil yang mungkin memang tidak tahu, ya. Sehingga kita harus bersikap ya, dengan cara yang benar. Ya, kalau memang itu tidak disyariatkan, tidak diperintahkan, tidak dianjurkan, tentunya kita tidak ikut. Tapi tetap dalam kegiatan-kegiatan yang tidak ada larangannya, ya kerja bakti, ya atau kegiatan-kegiatan yang lainnya kita tetap tersenyum kepada mereka, ya kita tetap bergaul, kita tetap memberi hadiah, kita berusaha berdakwah dengan cara hikmah, ya agar kita di kampung tersebut tetap disukai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita apalagi orang tua melarang untuk pindah, maka tentunya kita berusaha untuk tetap berada di lingkungan tersebut, ya. Dan juga berusaha untuk, karena hampir semua daerah juga di negeri kita ini ya banyak penyimpangan. Maka ya kemanapun kita pindah tetap akan menemui hal-hal seperti itu. Makanya tinggal bagaimana kita belajar ilmu dengan benar dari sumber yang benar, dari ustadz-ustadz yang ya sumber ilmunya benar, ya mengajarkan kita bagaimana hikmah dalam berdakwah, dalam mensikapi keluarga, mensikapi tetangga, mensikapi orang-orang di kampung kita, sehingga kita tidak terkesan terlalu kaku dan orang-orang semakin sulit untuk menerima dakwah kita. Ya, jadi kalau memang demikian, ya tetap berusaha untuk mentaati perintah orang tua, tidak meninggalkannya, dan juga tidak ikut acara yang mengandung pelanggaran, sambil terus belajar bagaimana bersikap yang baik dan benar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah Ustaz. Mengucapkan syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Kita akan bacakan pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Tengah, Kabupaten Sragen. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan izin bertanya. Pertama, bagaimana cara melembutkan hati? Ana berusaha untuk berzikir, membaca Al-Quran, tapi itu semua seperti tidak membekas dalam hati ana Ustaz. Bagaimana caranya supaya hati membekas ketika berzikir dan membaca Al-Quran? Kemudian yang kedua, Ustadz, bagaimana supaya hati dipenuhi rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan bergantung kepada Allah Azza wa Jalla? Barakallahu fikum Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan. Naam. Fikum barakallah. Bagaimana cara kita melembutkan hati? Ya. Pernah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ditanya, beliau mengatakan, adibhu bidzikr. Ya. Lembutkanlah hatimu dengan banyak berzikir. Kemudian pertanyaan di sini, saya berusaha berzikir, membaca Al-Quran, tapi tidak membekas dalam hati saya. Ya, bagaimana caranya agar zikir tersebut bisa membekas dalam hati? Ini bisa jadi menunjukkan karena ya kotorannya sudah sangat tebal, sudah sangat banyak, sehingga pengaruh zikir tersebut kurang, atau mungkin cara berzikirnya yang masih kurang. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jika zikir itu ya berasal dari zikir-zikir Nabi alaihi salatu wassalam, zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, kemudian zikir itu selaras dengan hati kita, ya, lisan kita selaras dengan hati kita, dan kita memahami makna dari zikir tersebut, maka itu adalah zikir yang paling bermanfaat. Jadi zikir itu pertama ya kita harus renungi maknanya, pahami maknanya. Ketika lisan kita berzikir, hati kita juga harus ikut berzikir, ya. Kemudian zikir itu harus berasal dari zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tentunya sangat banyak sekali, ya. Zikir itu sangat banyak sekali. Mulai dari zikir pagi, zikir petang, zikir sebelum tidur, bangun tidur, ya. Zikir naik kendaraan, keluar rumah, dan lain sebagainya. Ini penuh dengan zikir-zikir yang harus kita pelajari dan berusaha kita untuk mengamalkan semuanya dengan baik, agar kita termasuk orang yang disebutkan dalam Al-Quran, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Sama dengan membaca Al-Quran, ya kita perlu untuk memahami, berusaha memahami maknanya, dan tidak harus kita membaca tafsir kalau memang itu berat, ya minimal kita membaca terjemahan dari Al-Quran. Ada orang yang masuk Islam hanya karena membaca terjemahan Al-Quran secara lengkap dari awal sampai akhir, ya. Banyak dari kaum muslimin yang tidak pernah melakukan ini. Jadi tidak usah terlalu jauh ke tafsir, tapi cukup berusaha membaca terjemah Al-Quran,
Dan tentunya ini tidak cukup ya dalam waktu yang singkat. Kita butuh waktu yang lama. Kita butuh untuk khusyuk ya. Kita butuh banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga, tentunya jauhi maksiat. Kemudian juga ya kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu melembutkan hati kita. Memperbanyak duduk di majelis ilmu, duduk dengan orang-orang soleh ya agar hati kita tidak bergantung kepada dunia ya, selalu mengingat akhirat, selalu mengingat kematian. Ini semua adalah sebab-sebab kita eh, sebab-sebab agar hati kita menjadi lembut ya. Jadi zikir itu harus kita pahami maknanya. Harus disesuaikan antara lisan dan hati kita, dan zikir itu harus berasal dari zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian pula ketika kita membaca Al-Qur'an, kita berusaha untuk memahami maknanya. Ya, juga lebih baik lagi kalau menghadap kiblat, kemudian dalam keadaan suci, kemudian ya berusaha kita untuk memahami apa yang kita baca. Maka ini semua adalah kiat-kiat agar selalu hati ini bergantung kepada Allah dengan berteman dengan orang-orang soleh, duduk di majelis ilmu, ya, banyak mengingat kematian, ya, rajin berzikir, terutama zikir pagi, zikir petang, ya, zikir keluar rumah, zikir naik kendaraan. Juga ketika kita sholat, kita berusaha memahami, menghayati ya zikir-zikir yang kita baca ketika sholat. Dan tentunya yang paling penting kita berusaha ya bangun di sepertiga malam terakhir berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, menguatkan keimanan kita dan mewafatkan kita di atas keimanan. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan bagi para pemirsa yang telah mengirimkan pertanyaan. Ya. Sepertinya masih belum ada para pemirsa yang menggunakan layanan interaktif kita, Ustaz. Jadi kita akan bacakan kembali pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Anggih Sagita di Jawa Barat, Kabupaten Bogor. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana sikap yang tepat ketika mayat sudah dikubur dan kita telah mendoakannya? Apakah kita boleh pulang lebih dahulu atau menunggu sampai pengantar lain selesai membaca surat Al-Quran dan doa-doa yang dipimpin oleh Ustaz setempat, Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Yang bertanya wanita ini, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya ini karena pertanyaan wanita ya. Sebenarnya ziarah kubur bagi wanita ini terdapat silang pendapat di kalangan para ulama. Banyak di antara mereka yang melarang untuk para wanita ziarah kubur ya. Karena ada hadis la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kuburannya. Kalau secara teksnya ya zawarat artinya sering, tapi para ulama yang lain mengatakan zawarat di sini bukan sering, tapi sekedar berziarah kubur saja itu dilarang ya. Tentu ini terdapat perbedaan pendapat yang cukup kuat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan ya perempuan tetap boleh selama itu tidak ya menjadi kegiatan yang sering dilakukan. Kemudian apa yang seharusnya dilakukan ketika kita ziarah kubur? Ya tentunya adalah ya setelah dimakamkan kita beristighfar untuk mereka. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika selesai dikuburkan jenazah, beliau mengatakan istaghfiru li mautakum was'alulahu tathbit fa innahu al-ana yus'al ya. Minta ampunkanlah untuk orang mati kalian, keluarga kalian sudah mati atau ya, yang sudah meninggal tersebut, dan mohonkanlah agar dia kokoh atau bisa menjawab pertanyaan dua malaikat, karena saat ini dia sedang ditanya atau sebentar lagi dia akan ditanya ya. Ini yang harus kita lakukan. Adapun berdoa dipimpin oleh seorang ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Akan tapi yang diajarkan adalah diperintahkan masing-masing berdoa untuk penghuni kuburan tersebut atau mayit yang baru dikubur, dan tidak perlu panjang-panjang ya. Cukup mintakan ampun dan memintakan agar dia dimudahkan menjawab pertanyaan, kemudian segera meninggalkan dan berdoa untuk orang yang meninggal, tidak harus di kuburan ya. Dimanapun ya, kita bisa mendoakan orang yang telah meninggal ya, orang tua kita. Adapun tujuan ziarah kubur ya sebenarnya adalah untuk agar kita mengingat kematian ya. Juga termasuk mendoakan si mayit ya, mendoakan kebaikan, dan
mengikuti sunnah Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk ziarah kubur. Ya, tapi sekali lagi bahwasanya uh, wanita tidak boleh sering-sering untuk ziarah kubur. Ya, itu kalau kita mengambil pendapat yang bolehkan. Tapi kalau kita mengambil pendapat yang tidak membolehkan sama sekali, maka ya perempuan tidak pantas untuk datang ziarah kubur dan cukup mendoakan dari rumah saja. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah, syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, pertanyaan selanjutnya ini Ustaz dari Muhammad Afi Hartono Ustaz di Maluku Utara, Kota Tidore. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya izin bertanya, bagaimanakah contoh niat yang baik dan lillahi ta'ala untuk seseorang yang ingin menghafal Al-Quran? Dan bagaimana cara menghadapi keadaan futur ketika sedang menghafal Al-Quran? Ustaz, syukran, jazakumullahu khairan. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, niat yang baik untuk menghafal Al-Quran, yang pertama Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Tapi kebanyakan manusia, ya, kata sebagian salaf yaitu Fudail bin Iyad mengatakan unzilal Qur'an liyu'mala bihi fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Tapi kebanyakan manusia ya merasa ketika sudah membaca Al-Qur'an dia sudah mengamalkan Al-Qur'an. Maka tentunya Al-Qur'an itu bukan untuk sekedar dihafal hurufnya, tapi untuk difahami dan diamalkan isinya. Ini yang lebih penting. Ini niat yang harus kita hadirkan ketika kita membaca Al-Quran. Pertama, kita berusaha memahami apa yang kita baca. Yang kedua, kita berusaha mengamalkan. Karena tafsir dari yatlunahu haqqa tilawati, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati, dan orang-orang yang kami beri kitab, mereka membaca dengan sebenar-benarnya adalah yattabi'unahu haqqa tibai. Mereka benar-benar mengikutinya. Karena Al-Quran ini bisa menjadi bumerang bagi kita dan bisa menjadi penolong bagi kita. Menjadi penolong bagi kita apabila kita baca dan kita amalkan. Dan menjadi bumerang bagi kita jika kita baca dan kita tidak amalkan. Ya. Orang yang membaca wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadalah hanya kepada Allah, janganlah engkau persekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Tapi ya justru dia melakukan kesyirikan, dia berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, berarti dia ya sedang melaknat dirinya sendiri, ya, mendoakan keburukan. Karena itu berarti dia telah melakukan larangan apa yang dia baca. Dia baca tapi dia tidak paham, apalagi dia amalkan. Maka niat yang baik, dan banyak dari sahabat mereka tidak hafal Al-Quran, tapi mereka paham Al-Quran, mereka amalkan Al-Quran. Maka yang lebih penting bukan sekedar menghafal huruf-huruf Al-Quran, tapi adalah yang lebih penting selain menghafal adalah memahami dan mengamalkan isi Al-Quran. Ya, tentunya keutamaan penghafal Quran itu bukan sekedar menghafal hurufnya saja, tapi keutamaan mereka jika mereka mengamalkan isi Al-Quran dan memahami isi Al-Quran. Ya, kalau kita futur, ya tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari sifat futur, sifat malas. Dan seorang yang benar-benar mencintai Al-Quran, ya, bersih hatinya, dia tidak akan pernah puas dari membaca Al-Quran, tidak akan pernah puas untuk mengulang-ulang isi Al-Quran, ya. Tapi karena hati kita kotor, hati kita tidak bersih, itulah sebabnya kenapa kita malas untuk membaca Al-Quran. Kita perlu banyak istighfar, terus membaca Al-Quran, terus berusaha memahami dan mengamalkan isi Al-Quran agar ya benar-benar kita mencintai Al-Quran dan kita bisa mengamalkan isi Al-Quran. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu, Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya, insyaallah, Ustaz. Ya, kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Yogyakarta. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah mimpi murtad menyebabkan kita juga ikut murtad, Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu tidak, ya. Mimpi masuk neraka menyebabkan kita masuk neraka? Ada orang mimpi masuk neraka. Ini semua apa yang terjadi dalam mimpi, ya, dari keburukan, maka kita berlindung diri kepada Allah dari keburukan tersebut. Karena itu datangnya dari syaitan. Maka kita berlindung diri kepada Allah, ya. A'udzubillahi min syarri ma
ara, ya. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan apa yang aku lihat, ya. Jadi orang yang mimpi melihat keburukan, dia berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari apa yang dia lihat. Dan tentunya tidak otomatis orang yang mimpi murtad berarti dia telah murtad, ya, karena apa yang terjadi dalam mimpi itu tidak dihukum seorang ketika ya, melihatnya. Orang yang bermimpi melakukan hubungan badan mungkin ya, bukan dengan pasangan sahnya, tentunya ya tidak dihukum, tidak dirajam, tidak dicambuk, ya. Semua yang dia lakukan ya dari perbuatan dosa yang dia lihat di mimpinya tidak mendapatkan dosa sama sekali, karena seorang yang tidur itu tidak dihukum, ya. Bahkan ketiduran sholat itu juga tidak dicatat berdosa. Man nama an salatihi aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata lahu illa dzalik. Siapa yang ketiduran dari sholatnya atau dia lupa, maka tidak ada dosa yang dia dapatkan dan tidak ada kafarahnya kecuali dia segera sholat. Jadi apa yang kita lihat dalam mimpi kita itu tidak berpengaruh sama sekali kepada dosa, ya, tidak terhitung dosa, juga tidak terhitung pahala. Kalau kita mimpi sholat di Masjidil Haram, bukan berarti kita dapat pahala sholat di Masjidil Haram, ya. Dan seterusnya, ya, baik itu perbuatan baik atau perbuatan dosa tidak ada pengaruhnya ya dalam kehidupan kita yang nyata, ya. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah Ustaz. Ucapkan syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, mungkin sebelum kita mulai melanjutkan membacakan pertanyaan dari Dewan Redaksi, kami ingin menyampaikan kepada para pemirsa Fota TV, bahwasanya program Live Interaktif Fota TV memungkinkan untuk para pemirsa bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu menjaga iman. Jadi bagi para pemirsa yang mungkin memiliki pertanyaan seputar tentang keimanan, akidah Islam dan sebagainya, bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Ya. Tapi kita akan lanjutkan pertanyaannya, Ustaz. Ada pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ya, beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya dulu pernah menabrak kucing dan saya agak takut. Kemudian tiba-tiba nenek saya menyembelih ayam dan mengundang untuk kendurian se-RT. Apakah saya harus bersyahadat di depan umum karena telah murtad di depan umum? Atau bagaimana? Kemudian jika saya menasihati tetangga saya dan bilang itu syirik, kami akan dikucilkan. Saya harus bagaimana, Ustaz? Kemudian di desa saya hanya sedikit yang paham agama dan itu sudah dianggap sebagai budaya. Kemarin ada yang tidak melakukannya, kemudian digibahin sedesa, Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan. Mohon jawabannya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang menabrak ayam, menabrak kucing, menabrak anjing, atau menabrak apa saja, menabrak ular, ya itu jika dilakukan tidak sengaja. Kalau binatang itu memang harus dibunuh, maka tentu malah dapat pahala, ya. Nabrak ular umpamanya sengaja diinjak mobil, maka tentu dia justru dapat pahala karena kita diperintahkan untuk ya membunuh binatang seperti ular, kalajengking, ya. Tapi kalau kucing ya sengaja ditabrak berdosa, ya, jelas berdosa karena kucing bukan termasuk hewan yang boleh untuk dibunuh, ya. Maka apabila menabraknya tentu yang saya pahami tidak sengaja menabrak kucing dan tidak ada dosa bagi orang yang melakukan sesuatu karena tidak sengaja, ya. Tidak sengaja. Dan di sini neneknya menyembelih ayam atas nama siapa? Atau menyembelih ayam atas nama Allah, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ya tidak sampai kesyirikan. Ya, kalau kafarahnya gara-gara menabrak kucing, habisnya kemudian menyembelih ayam, ya, kemudian mengundang orang untuk makan, ya itu tidak sampai kesyirikan. Ya, kalau dia menyembelih ayamnya dengan nama Allah dan untuk Allah Azza wa Jalla. Tapi bisa menjadi suatu bid'ah karena ya atau khurafat karena meyakini sesuatu yang tidak diperintahkan. Ya, kalau menyembelihnya untuk selain Allah, ya, untuk jin, ya, maka tentu ini sampai kepada kekufuran. Jadi di sini ya perlu dijelaskan dulu, ya, ini dan yang melakukan juga neneknya bukan dia, ya. Maka ya tergantung. Jadi menyembelih untuk selain Allah iya adalah kesyirikan. Tapi apakah dia menyembelih untuk selain Allah atau dia menyembelih untuk Allah tapi untuk acara atau kegiatan yang tidak ada anjurannya, tidak ada perintahnya, tidak ada syariatnya, maka itu bid'ah, ya.
atau menyembelihnya nama Allah kemudian hanya ingin bersedekah saja kepada orang-orang ya karena telah melakukan dosa, ya bisa jadi justru dapat pahala ya karena dia menyembelih sesuatu untuk menyenangkan orang lain ya karena dia anggap dia telah melakukan suatu dosa. Maka di sini perlu dirinci dulu ya apa dia sebabnya dia menyembelih ayam tersebut ya. Ya, dan tentunya tidak ada dosa sebenarnya yang terjadi ketika orang menabrak kucing tidak sengaja. Ya. Itu keyakinan-keyakinan khurafat sebagian orang saja kalau nabrak kucing akan terjadi demikian. Ya, ini tidak benar ya. Jadi masalah menyembelih, ya, kemudian di sini sedikit yang paham agama di mana-mana ya, di mana-mana kaum muslim itu masih lemah dalam pemahaman agama. Maka tentunya kita bersabar, kita terus berusaha untuk mengajak kaum muslimin bersemangat belajar agama yang benar. Seperti pertanyaan ini menunjukkan juga lemahnya pemahaman agama sebagian atau kebanyakan kaum muslimin sehingga ketika menabrak kucing tidak tahu ya apa yang dilakukan. Tidak ada yang perlu dilakukan kecuali beristighfar ya, apalagi jika tidak sengaja maka tentunya tidak ada dosa. Kalau sengaja juga tidak perlu melakukan apa-apa kecuali istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulanginya lagi, berazam kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu, syukran jazakumullahu khairan. Dan ya, alhamdulillah kita telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini, Ustaz. Ada Ibu Yanti di Sumatera Barat, mari sama kita angkat telepon terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Ibu Yanti. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz tentang doa ini, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Apakah doa ini sahih Ustaz? Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Yanti di Sumatera Barat bertanya tentang doa Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut, yang artinya ya Allah karuniakanlah saya taubat yang benar sebelum mati. Apakah doa ini benar? Doa ini ya, doa itu perlu kita ketahui para pemirsa sekalian tidak harus bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW ya, berbeda dengan zikir. Kalau doa maka kita berdoa dengan bahasa kita sendiri, dengan karangan kita sendiri, meskipun doa yang terbaik adalah doa dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Tapi doa yang dibacakan tadi adalah doa yang baik. Allahu a'lam apakah ada di hadis-hadis Nabi atau tidak. Tapi maknanya tentu benar. Ya, maknanya adalah baik dan tidak apa-apa kita mengulang-ulang doa tersebut. Dan ada doa lain yang juga bermanfaat. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Dan semua istighfar ya itu adalah doa yang terbaik, dan doa yang disampaikan adalah doa yang sangat baik. Ya Allah, karuniakanlah aku taubat yang benar sebelum mati, sehingga ketika sudah meninggal ya berada dalam kondisi husnul khatimah. Jadi doa yang ditanyakan Ibu Yanti tadi, doa yang baik, doa yang baik untuk kita sering baca. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, karuniakanlah aku taubat yang benar sebelum aku meninggal. Dan tentunya kita berusaha selalu bertaubat setiap kita melakukan dosa. Ya. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu, syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, kita telah masuk ke penelpon selanjutnya, Ustaz. Ya, silahkan. Ya, ada Ummu Yodi di Pekanbaru. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, persilakan Ummu Yodi. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persilakan Ummu Yodi. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa, Ustaz. Begini Ustaz, kita dianjurkan untuk mendoakan Muslim yang di Palestina saat sujud dan saat sebelum salam. Tapi katanya
tidak boleh memakai doa dalam bahasa Indonesia, harus dalam bahasa Arab. Ana tidak hafal yang bahasa Arabnya Ustaz. Bagaimana caranya Ustaz? Udah Ustaz, itu aja pertanyaannya. Ya, Umu Yadi ya yang bertanya tadi. Benar, Ustaz. Ya, dari Pekanbaru bertanya tentang hukum berdoa dengan selain bahasa Arab ketika salat. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah boleh. Ya. Jadi dalam salat pun tidak harus kita berdoa dengan bahasa Arab. Ya, karena di antara waktu mustajab adalah ketika sujud dan sebelum salam. Maka apabila kita tidak menghafal doa dengan bahasa Arab atau tidak mampu dengan bahasa Arab, boleh kita berdoa dengan bahasa Indonesia atau selain bahasa Arab ya. Bahasa apa saja. Nah, tentunya yang terbaik adalah dengan menggunakan bahasa Arab agar kita keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Tapi pendapat yang lebih kuat boleh kita berdoa dengan selain bahasa Arab. Dan kalau kita ingin menggunakan bahasa Arab ya, maka sangat mudah juga. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin ya. Cukup kita menghafal ya lafaz tadi, Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afin fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas di Palestina. Ya, bisa kita tulis. Tapi kalau pun tidak, maka pendapat yang lebih kuat boleh seorang untuk berdoa dalam sholat selain bahasa Arab. Tapi waktu mustajab itu bukan hanya ketika sujud, bukan hanya sebelum salam, tapi juga antara adzan dan iqamah, di waktu-waktu terakhir di hari Jumat, kemudian di sepertiga malam terakhir. Ini semua waktu hujan lebat. Ya, ini semua waktu-waktu mustajab untuk berdoa dan kita panjatkan doa-doa kita di waktu tersebut. Kalau kita ingin berdoanya dengan bahasa Indonesia di waktu itu saja, adapun ketika sholat maka yang kita baca adalah doa yang berbahasa Arab yang kita hafal ya dari Al-Quran atau hadis Nabi. Ini tentunya yang lebih baik, lebih sempurna. Tapi dengan bahasa Indonesia pun ya, ketika sholat juga insya Allah tidak mengapa dan tidak membatalkan sholat. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Ya, kita telah terhubung dengan penelpon kita selanjutnya Ustaz. Dari Ahmad di Sulawesi Selatan Ustaz. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz. Persilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustaz, saya pernah masuk di salah satu masjid. Kebetulan waktu itu saya terlambat, jadi secara otomatis saya masbuk. Cuman saya temukan di saf kedua waktu itu safnya terputus. Ada yang di tengah, ada juga yang di ujung kanan. Kalau posisinya seperti itu, saya bergabungnya di sebelah mana Ustaz? Kebetulan yang di situ saf kedua itu terputus. Mungkin itu saja pertanyaannya. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Syukran jazakumullahu khairan. Nah, ya, jadi yang benar adalah memulai saf dari tengah, ya. Memulai saf dari tengah. Jika safnya terputus, maka memulainya dari tengah. Tapi seandainya pun, ya, karena tidak tahu sehingga ikut di saf sebelah kanan, maka salatnya juga tetap sah, ya. Salatnya tetap sah, tapi yang benar adalah memulai saf itu dari tengah, kemudian tentunya yang lebih utama adalah sebelah kanan. Tapi bukan berarti ya kita biarkan sebelah kiri kosong, ya. Tetap saja kita mengisi kanan dan kiri, ya. Tapi kalau seimbang maka yang lebih utama adalah saf sebelah kanan. Tapi saf itu dimulai dari tengah, ya, bukan dari kanan, bukan dari kiri, ya, tapi dari tengah. Barakallahu fikum. Jadi yang terlambat tadi mengikuti saf yang dari tengah, bukan yang di sebelah kanan. Ya. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan bagi telah menggunakan layanan interaktif kita. Masya Allah, ini makin ramai Ustaz di akhir acara kita nih yang nelfon. Ya, sepertinya kita juga sudah terhubung dengan telepon selanjutnya ini Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ya, ada Ummu Zahra. Kita sapa terlebih dahulu Ummu Zahra. Bismillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Ada Ummu Zahra di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Zahra. Kami persilahkan Ummu Zahra pertanyaannya. Ya, jazakallah khair. Ini menanyakan tentang adab dalam berdoa Ustadz. Apabila kita telah selesai mendengar azan dan membaca apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW,
apakah kalau kita itu berdoa, apakah dianjurkan setelah melakukan sholat sunat atau setelah azan langsung berdoa, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini dari Ummu Zahra di Riau ya. Ini penting pertanyaannya, yaitu apakah ketika selesai mendengar azan, kemudian setelah membaca doa setelah azan, selawat kepada Nabi, apakah kita langsung berdoa atau salat sunat dulu? Ya, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh, kita langsung berdoa, tapi tentunya ya baik kalau kita melaksanakan salat sunat, dan juga ya perlu kita ketahui bahwasanya doa dalam salat itu justru bisa lebih afdol, lebih utama daripada doa di luar salat ya. Jadi ketika kita salat sunat, kemudian kita sujud, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sujud, atau di seperti yang pertanyaan sebelumnya, yaitu di waktu sebelum salam setelah membaca tasyahud, ini adalah waktu mustajab ya. Ini perlu kita ketahui bahwasanya dua waktu mustajab ketika salat adalah ketika sujud. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu bi rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan Allah yaitu ketika dia sujud ya. Fa aktsiru fihi minad du'a, kata Nabi SAW, maka perbanyaklah doa ketika sujud ya. Dan saya ulangi lagi bahwasanya tidak harus dengan bahasa Arab, tapi tentunya yang lebih afdal adalah doa yang berasal dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dan dengan bahasa Arab. Maka doa ketika sholat dan bersamaan juga dengan antara adzan dan iqamah ketika sholat rawatib, ini adalah waktu yang sangat terbaik kita berdoa. Setelah salat pun kemudian kita berdoa lagi, ini juga adalah masih dalam waktu mustajab, karena kata Nabi SAW, ad-du'a bainal adzan la yurad ya. Bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara adzan dan iqamah itu tidak tertolak. Maka baik kita langsung berdoa, sholat sunat dulu, kemudian berdoa, atau justru berdoanya ketika sedang sholat, ketika sujud, dan sebelum salam, ini adalah waktu mustajab. Ya, jadi semuanya boleh, semuanya dianjurkan, dan ya terbaik adalah ketika kita sedang sholat, ataupun setelah kita sholat sunat 2 rakaat, dan tentu ketika kita berdoa setelah melakukan ketaatan, maka kemungkinan untuk diterima lebih besar lagi. Barakallahu fikum. Ya, wafikum barakallahu Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz. Ya, insyaallah ini masih berlanjut Ustaz teleponnya. Kita akan sapa penelpon atas nama Bapak Devri di Tasikmalaya. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Waalaikumsalam. Insyaallah. Kami persilakan Bapak Devri. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz mengenai tentang sholat ba'da subuh Ustaz. Qobliyah subuh gitu Ustaz. Ya. Sesudah adzan dan sebelum sholat subuh dimulai, ada beberapa jamaah di lingkungan saya, beliau mungkin atau telat atau mungkin beliau tidak mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Jadi setelah sholat subuh, setelah adzan subuh tersebut, makmum ini rutin mengerjakan sholat 4 rakaat Ustaz sebelum waktu sebelum iqamah dikumandangkan gitu. Yang afdolnya baiknya setelah adzan itu apakah 4 rakaat atau 2 rakaat? Kalau yang sahih saya dengar itu tentu 2 rakaat sebelum waktu subuh gitu Ustaz ya. Untuk jawabannya sekali lagi makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ini pertanyaan penting ya, dan memang terjadi banyak kekeliruan di tengah kaum muslimin, terutama tentang ya bagaimana seharusnya yang kita lakukan ketika sudah azan ya, sudah masuk waktu subuh, kemudian kita datang ke masjid ya, apa yang sebaiknya kita lakukan dan seharusnya kita lakukan. Ketahuilah bahwasanya petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam ya, seperti diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, Nabi tidak pernah sholat setelah azan selain 2 rakaat sunat subuh ya. Jadi Nabi tidak sholat tahiyatul masjid dulu, atau Nabi tidak sholat wudu dulu, atau sholat apa saja, melainkan hanya 2 rakaat fajar, 2 rakaat rawatib ya, sebelum subuh, yaitu sebelum sholat subuh maksudnya, bukan sebelum waktu subuh, sebelum masuk waktu subuh, tapi setelah adzan. Maka Nabi tidak pernah sholat kecuali 2 rakaat fajar ya. Bahkan ya di sebagian ulama salaf pernah menegur seorang yang
Salat lebih 2 rakaat. Kemudian orang tersebut mengatakan, apakah saya akan diadab karena saya salat? Kata ya ulama tersebut tidak. Tapi engkau akan diadab karena menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi tidak pernah melakukan salat sunat selain 2 rakaat fajar. Yang mana keutamaan 2 rakaat ini kata Nabi alaihi salatu wasallam, rakaata al-fajri khairu minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih afdal, lebih mulia, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Nah, jadi yang benar adalah cukup 2 rakaat saja dan diniatkan itu sekalian dengan salat tahiyatul masjid. Jadi salah kalau kita masuk tahiyatul masjid dulu kemudian salat 2 rakaat fajar, ya 2 rakaat sunnah fajar, ini salah ya, keliru. Yang benar adalah hanya 2 rakaat saja dan itu diniatkan sekalian dengan salat tahiyatul masjid. Karena sebenarnya salat apapun yang kita kerjakan ketika kita masuk masjid itu adalah termasuk tahiyatul masjid ya. Tidak harus diniatkan secara khusus ya. Begitu pula salat duhur ya, ketika kita ingin salat rawatib sebelum duhur 4 rakaat, maka 4 rakaat ini diniatkan salat rawatib dan yang 2 pertama diniatkan sekalian tahiyatul masjid ya. Jadi demikian yang benar. Jadi setelah adzan subuh itu kita datang ke masjid, maka cukup 2 rakaat. Tapi ya ini dikecualikan oleh para ulama. Kalau kita di rumah ya melaksanakan 2 rakaat fajarnya di rumah atau 2 rakaat sunnah fajarnya di rumah, kemudian kita datang ke masjid, maka tetap dianjurkan kita untuk salat tahiyatul masjid ya. Tapi kalau di masjid maka yang disunahkan hanya 2 rakaat saja. Kalau di rumah kita salat 2 rakaat fajarnya, 2 rakaat sunnah fajarnya, maka ketika sampai di masjid kita tetap melaksanakan tahiyatul masjid. Barakallahu fikum. Ya, wafikum barakallah. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa yang telah menggunakan layanan interaktif kita. Ya, sepertinya masih ada waktu Ustaz untuk 1 pertanyaan terakhir Ustaz. Ya, silakan. Ya. 1 atau 2 mungkin. Ya, kita akan coba lebih dahulu Ustaz. Ya. Pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Barat, Kota Bekasi. Beliau bertanya, saya mempunyai hobi bermain game yang dimana salah satu game yang saya senangi adalah game horor yang seringkali di dalamnya terdapat kesyirikan seperti ritual-ritual, persembahan, sihir dan semacamnya. Saya sendiri tidak membenarkan isi game tersebut, hanya saja saya senang terhadap hal-hal mistis dan seram. Apakah kesenangan saya terhadap game tersebut membuat saya kufur? Karena saya pernah mendengar di sebuah kajian, ridha dengan kekufuran adalah kekufuran itu sendiri. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 140. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Kami harapkan untuk jawabannya Ustaz. Syukran. Nah ya, jadi Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara tanda kebaikan agama seorang dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat ini ya, yang pertama adalah yang haram, jelas tidak bermanfaat, yang maksiat ya, mengandung dosa jelas tidak bermanfaat. Yang kedua yang makruh juga tidak bermanfaat. Yang ketiga yang mubah boleh tapi berlebihan ya. Game, sebagian game jika tidak mengandung dosa, tidak mengandung pelanggaran, tentunya ya ini dibolehkan dalam batas yang sewajarnya. Tapi jika itu mengandung sihir, mengandung ritual-ritual persembahan dan perkara-perkara syirik, perkara dosa besar, ya tentunya ini tidak boleh kita sukai. Ya, kita harus benci. Ya, meskipun ya kita tidak meyakini itu boleh. Ya. Tapi bisa jadi kemudian syaitan menggoda kita agar kemudian meridhoi ya kekufuran itu sendiri. Ya jika ya memang di sini saya tidak membenarkan, saya tidak mengatakan itu boleh, ya ini tidak sampai kepada kekufuran. Ya karena sekedar hobi dan itu bukan suatu yang nyata, ya hanya sekedar permainan, tapi ini pun bahaya, bisa mengantar kita kepada dosa atau bahkan kepada kekufuran. Maka tentunya berusaha untuk menjauhi yang seperti itu dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, yang tidak mengandung dosa, ya, dan juga tentunya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang seharusnya kita kerjakan, ya, membantu orang tua, ya, membantu orang lain, membaca buku, ya, mendengar kajian-kajian ilmiah, banyak sekali kegiatan. Dan kalau kita ingin menghibur diri kita, maka banyak juga kegiatan olahraga mungkin ya, seperti
bermain bola, main basket, bulu tangkis, ya, atau kegiatan-kegiatan mubah lainnya yang tentunya tidak mengandung dosa. Adapun jika ya game tersebut mengandung sihir, mengandung apalagi ya di situ juga ada wanita-wanita yang berpakaian membuka aurat, ya itu semuanya ya akan menambah ya argo dosa kita yang seharusnya kita tinggalkan. Kalau kekufuran tidak sampai jika kita tidak meridhoi kekufuran, ya karena itu bukan sesuatu yang nyata, ya sehingga tidak sampai ke kekufuran, tapi bahaya, ya bisa jadi setan menggoda kita untuk melakukan hal tersebut di dunia nyata, sehingga tentunya kita harus berhati-hati. Dan perkara yang paling penting untuk kita jaga adalah agama kita. Jangan sampai kita berspekulasi untuk agama kita. Jangan sampai kita menyebabkan agama kita ini tergadaikan. Kita harus jaga diri kita, karena ya perbuatan kufur, perbuatan sihir, dosa besar, bahkan ya mengantar kepada kekufuran besar yang mengeluarkan seorang dari agama. Nah, maka kita harus menjauhi perkara-perkara tersebut. Barakallahu fikum. Fikum barakallah Ustaz. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya. Mungkin dengan berakhirnya jawaban yang tadi Ustaz, maka kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Syukran jazakumullahu khairal jaza Ustaz atas waktu dan ilmunya yang bermanfaat telah disampaikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berhasil menjawab sebanyak 13 pertanyaan Ustaz yang telah kita rangkum. 8 dari website Dewan Redaksi dan 5-nya dari penelpon. Ya, kami ucapkan semoga ini menjadi, kita berharap semoga ini menjadi amal ibadah kita semua nantinya Ustaz, dan dihitung sebagai pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Dan ya, kemudian juga kami ingin ucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Fota TV dimanapun Anda berada, atas kebersamaannya, terutama bagi yang telah menelpon dan menggunakan layanan interaktif di live interaktif Fatwa TV pada kesempatan kali ini, dan juga bagi para pemirsa yang telah mengirimkan pertanyaan melalui website Dewan Redaksi. Dan kepada seluruh pemirsa kami ucapkan syukran jazakumullahu khairal jaza. Ya, dan tak lupa pula kami ingin menyampaikan kepada seluruh pemirsa Fota TV dimanapun Anda berada, untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Ya, rekening atas Bank Syariah Indonesia, atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi, atau atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwasanya bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui website Dewan Redaksi, bisa melalui website kami di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Ya, kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan. Saya mewakili seluruh kerabat kerja dari studio Fatwa TV Jakarta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.